Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri, para hamba Allah semuanya, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa' ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus menyembah, mengabdi, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang harus kita syukuri, nikmat menjadi seorang muslim. Nikmat menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam berbagai banyak ayat, siapa saja yang beriman dan istiqomah diwujudkan dalam bentuk amal soleh, maka mereka menjadi penghuni surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada ila akhiril ayat. Banyak ayat-ayat. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi hamba Allah, menjadi mukmin, dan mari kita manfaatkan keimanan yang Allah tanamkan ke dalam hati kita wujudkan, gunakan untuk istiqomah beribadah, istiqomah beramal soleh sampai akhir hayat kita, ya, sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang kepadamu. Ya. Jadi kita dituntut, diwajibkan untuk beribadah sampai kita mati. Ya, sampai kita mati. Bukan hanya sekedar 2 hari ibadah, ya, bukan hanya sekedar 2 minggu ibadahnya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Tapi yang Allah inginkan terus istiqomah beribadah sampai wafat, sampai ajal menjemput kita masing-masing. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tafsir dari juz Amma, juz 30. Kita masih di surat Al-Insyirah. Nah, kita bahas sekarang 2 ayat terakhir. Yaitu ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Karena jumlah ayat dalam surat Al-Insyirah ada 8 ayat, ya. Sekarang akan kita lanjutkan, kita akan bahas yaitu ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
Fa idza faraghta fansab. Ya. Maka apabila kamu telah rampung, telah selesai dari suatu urusan, fansab, maka bekerja keraslah untuk urusan yang lain. Ya. Pada ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita apabila kita sudah selesai dari satu pekerjaan, maka beralih mengerjakan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Maka di sini ya disebutkan dalam tafsir, fa idza faraghta ya Muhammad min da'watil khalqi fajtahid fi ibadatil khaliq. Wahai Nabi Muhammad, apabila engkau telah selesai dari berdakwah kepada manusia, jadi mengajak manusia untuk menyembah Allah, jadi mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mengajak manusia untuk ruku dan sujud kepada Allah. Ya. Maka apa? Ketika kita sudah berdakwah, mengajak orang, fajtahid fi ibadatil khaliq. Maka sungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah yang Maha Khaliq, menciptakan. Ya. Artinya apa? Seseorang bukan hanya sekedar ngajak terus manusia, ayo, tapi dirinya tidak ikut berbuat. Tidak menjadi teladan, tidak memberikan contoh, tidak mempraktekkan, tidak mewujudkan apa yang ia ucapkan, apa yang ia nasihatkan kepada manusia. Loh, maka ini sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Hanya mengajak, menyampaikan, namun dirinya tidak ikut beramal. Tidak ikut beramal. Ya. Maka dalam ayat kan atamuruna nasa, ya, apakah kamu nyuruh orang lain untuk beribadah sedangkan kamu tidak ikut dalam beribadah ini, ya. Tidak. Ya, bagi orang yang beriman, punya iman, ketika dia mengajak, maka dia pun, ya, dirinya sendiri yang mengajak, dia pula yang memberikan keteladanan. Dia pula yang memberikan contoh. Dia pula yang terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah selesai urusan terkait dengan manusia, maka kerjakan, ya, beralih, ya, kepada urusan-urusan yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hablum minan nas, jalan setelah selesai rampung dengan hablum minan nas, urusan dengan manusia, maka kita langsung beralih kepada hablum minallah, yaitu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah bekerja, sudah ngurus anak, sudah, ya, segala macam. Ketika datang waktu azan, sudah. Sekarang waktunya saya dengan Allah. Itu caranya. Lagi ngajar, lagi bekerja, ya, lagi di sawah, lagi berdagang. Ini urusan dengan manusia. Yang dia ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarganya, ya, mengurusi, bertanggung jawab kepada keluarga manusia. Ya kan? Maka apa? Ketika ada panggilan azan, berarti sudah. Sekarang ini saya sudah menunaikan, ya, hak saya, kewajiban saya kepada manusia. Sekarang ada panggilan azan, saya harus menunaikan hak Allah dulu. Ya, tinggalkan dulu pekerjaannya, tinggalkan dulu perdagangannya, tinggalkan dulu ngajarnya, beralih seketika untuk apa? Mendirikan sholat. Seperti itu, ya. Jadi orang beriman itu ibadahnya profesional dan proporsional. Proporsional ya waktunya betul-betul diatur.
Kapan waktu bekerja, berdagang, bertani. Kapan waktunya sholat? Sholat. Kapan waktunya beribadah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan profesional. Jangan sampai apa? Sana sini enggak. Ya. Profesional. Waktunya sini ya sudah. Kerjakan, tunaikan, maksimalkan. Ya. Kerahkan tenaga pikiran dalam berdagang. Begitu juga ketika sholat, juga sama. Kerahkan tenaga pikiran, hati. Supaya apa? Khusyuk dalam sholat. Masing-masing ya proporsional, ya profesional. Ya. Dalam kerja ya dituntut untuk kita profesional dan proporsional. Dalam beribadah juga harus sama, proporsional. Waktunya juga harus betul, ya. Dan profesional. Jangan ketika kerja profesional, betul ya. Menggunakan tenaga akal pikiran, tapi ketika sholat sambil tiduran ngantuk-ngantuk. Ini enggak profesional, ya. Gitu. Wa idzan tahaita min umurid dunya fa'at'ib nafsaka fi talabil akhirati. Apabila engkau telah selesai dari perkara-perkara urusan dunia, fa'at'ib nafsak, maka jadikanlah dirimu lelah fi talabil akhirah, dalam mencari kehidupan akhirat. Jadikanlah diri kita lelah untuk mencari kehidupan akhirat. Kalau seandainya hidup kita hanya lelah, capek hanya untuk ngurusin dunia dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak pada hari kiamat tidak ada tempat istirahat. Ya, sudah capek-capek di dunia, sibuk di dunia dengan meninggalkan ibadah kepada Allah, maka di akhirat tidak ada kata istirahat. Tidak ada kata istirahat. Bahkan yang ada azab, siksa. Maka bagi orang beriman, sewaktu di dunia dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan perdagangannya, dia sibuk dengan bertaninya dan seterusnya urusan dunia, namun tetap istiqomah, fokus kepada tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan ibadah. Maka insya Allah di akhirat akan mendapatkan tempat istirahat yang terbaik. Wa hasunat murtafaqah. Tempat peristirahatan yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka harus proporsional secara waktu dan profesional secara kerja. Ya, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di akhir surat Al-Insyirah, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah farghab, kamu berharap. Ingat nih, ya. Jangan pernah sekalipun menggantungkan harapan kita kepada manusia, jangan. Jangan sekali-kali kita berharap-harap kepada manusia. Berharap kepada manusia menimbulkan kekecewaan. Bahkan apa? Kita bisa menjadi marah, kecewa yang sangat besar. Kenapa? Karena kita berharap kepada yang namanya manusia. Maka kalau kita ingin berharap, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia. Berharap apa saja? Berharap, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pintu Allah Subhanahu wa terbuka 24 jam. Sedangkan pintu manusia kadang buka, kadang tutup. Nah, kalau kita ingin minta, berharap kepada manusia, kalau pas saatnya terbuka, kalau pas tutup, padahal kita lagi butuh-butuhnya pertolongan, bantuan, tapi tutup pintu rumahnya. Sehingga apa? Maka jangan pernah sekalipun kita berharap kepada manusia. Kita harus hanya berharap kepada zat yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini dikatakan ij'al hammaka wa raghbatak fima indallah. Maka jadikanlah
harapanmu, keinginanmu terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin kemudahan, minta kepada Allah. Kamu ingin jodoh, minta kepada Allah. Kamu ingin dipahamkan dalam urusan pendidikan, memahami pelajaran, dimudahkan untuk menghafal Quran, minta kepada Allah. Kita ingin rezekinya lancar, minta kepada Allah. Minta pekerjaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ya. Allah yang mengatakan sendiri, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya wajib kamu berharap, meminta. Farghab diperintahkan, wajib kamu berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. La fi hadhihi dunya al-faniyah. Janganlah kita berharap dengan apa-apa yang ada di dunia. Dunia itu kan faniyah, musnah. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Setiap apa yang ada di permukaan bumi fan, musnah, sirna, hilang, hancur, binasa. Sedangkan apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang kekal abadi selama-lamanya. Maka ini yang harus kita fokus, ya. Kita senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berharap kepada manusia, maka dahulukan berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya butuh pertolongan fulan bin fulan. Semoga engkau menggerakkan hatinya. Doa dulu baru datang kepada fulan. Wahai fulan, saya ada masalah. Bisakah kamu menolong saya? Masalah saya ini. Oh, alhamdulillah. Kalau seandainya dia mau nolong, artinya Allah menggerakkan hatinya untuk mau menolong kita. Kalau seandainya dia tidak tergerak, oh berarti memang Allah tidak berkehendak. Ya, maka kita tetap tenang. Allah yang pasti akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang senantiasa istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah bertakwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti akan diberikan kemudahan, pertolongan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.